Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin wa jami'al silsilah tariqah fadilil sabirin wa khusus ma'arifillah wa wasnillah Syekh Guru Agung Al-Fatihah. Ya dan amrilnya Mukadimah ikut kepada Buya Ki Muhammad Soleh. 3 bulan lalu Pengarsa Guru Agung memberikan ijazah kepada beberapa ikhwan, bahkan ke beberapa wakil talqin sebelum hari manaki. Ijazahnya ijazah diadoh malaikat, diadoh asbabul wurud. Dari pengijazahan diadoh malaikat itu karena didorong oleh banyak ikhwan yang datang kepada para sahabat dan mengeluh, mengadu kepada siapa? Abah. Isinya keluhannya adalah soal keterpurukan dunia. Di urusan dunia banyak yang mengadu, usaha belum tikar, masa saya itu dipecat, kerja, pokoknya ngadu aja. Makanya oleh pengusaha dilihat mereka ada miripnya juga. Yang menarik adalah penjelasan bahwa mic itu ada kaitannya dengan ikhtiar agar kita terhindar dari keterpurukan, baik urusan dunia maupun urusan kerohanian. Nah, melek itu apa sih? Melek itu artinya kalau secara harfiah kan kita bentak, sedikit tidur, ya, banyak mata yang sesungguhnya kan bukan hanya soal sedikit tidurnya, melek, tapi kita punya ketajaman mata batin dan kepekaan pendengaran batin, sehingga kita bisa dalam perjalanan hidup itu bisa membedakan mana peluang, mana bukan, mana penipu, mana bukan, mana yang menguntungkan, mana yang tidak, mana yang salah, mana yang benar dengan mereka. Oleh pengusaha Abah, yang disebut orang jagoan itu apa? Orang jagoan itu adalah orang yang bisa menahan atau melawan, bahkan menundukkan rasa takut. Pertanyaannya, gimana sih cara agar kita jadi orang yang kuat meleknya? Pengusaha Abah sering menyampaikan kepada kita semua bahwa sepanjang beliau berguru kepada Abah pakai buka kacamata ini, tidak pernah berkedip, karena Abah Anum larinya cepat, menyelamnya dalam, terbangnya tinggi, tidak mau ketinggalan. Meskipun alhamdulillah sekarang kejebaran rohani oleh pengusaha apa? Kejebaran rohani apa? Tidak terkejar, tapi tidak akan ada yang tertinggal. Sebetulnya kalau menurut pengalaman pribadi, untuk bisa sedikit tidur itu secara medis juga ada penjelasannya.
Kalau sekarang Pak Mersa sering menyampaikan perbanyak dikir untuk bisa melek. Ada hubungannya. Dikir jahat yang banyak itu, kalau kita ngeh, itu bisa mempersedikit kebutuhan kepada tidur. Bedakan ya, tidur sama rehat. Bang Resep membedakan rehat dengan tidur. Kalau habis selesai sobat, Bang Resep tidak tidur tidak, rehat. Rehat itu dalam tradisi kesufian, tidur itu opsi terakhir. Hanya rehatnya itu secara sadar dilakukan ketika saat duduk tawajuh. Ya, duduk rehat itu secara sadar kita melakukan relaksasi. Sehingga kalau kita sering lirek, ya, kebutuhan istirahat dalam bentuk tidur itu berkurang. Tapi kalau kita tidak pernah sengaja melakukan relaksasi pada badan kita, kan pasti capek dengan kegiatan ini, kegiatan bekerja, makan banyak, mikir, itu tuh penguras energi itu. Kalau energi kita terkuras, pasti bawaannya capek. Kalau udah capek pengennya tidur. Nah, oleh penguasa, dia tadi penguasa setiap event menunggu manakiban, saat hikmah amalia itu adalah momen secara sadar melakukan relaksasi, mengendurkan. Dokter menyatakan sekarang yang sehat itu tidur 8 jam. Sudah 8 jam tidur. Kita ini dihidupkan bukan untuk tidur, tapi untuk hidup. Kalau 8 jam tidur sehari semalam kali berapa? Berarti kan hampir separuh hidup kita tidur. Kalau kita punya handphone, musik kalau ada kita handphone dipakai 12 jam, tapi harus dicas dimatiin 8 jam sih handphone bener apa itu? Kita punya mobil nih, dipakai 12 jam, harus digarasi, diam dimatikan 8 jam. Kira-kira mobil bener apa enggak? Mobil jelek. Nah, makanya mobil-mobil sekarang mah mesinnya teh halus, ya bahkan bisa rehat ketika parkir kayak mobil BMW itu. Kalau lagi berhenti tuh mati mesinnya tuh. Kalau digas, lagi gitu. Nah kita juga harus begitu. Tujuannya adalah agar rehat dalam bentuk tidur itu jumlahnya sedikit. Dulu di masa Abah Sepuh, untuk bisa hidup ya melek itu dibantu oleh riado seperti riado Jaya Sempurna 40 hari 40 malam, setiap malam 40 sumur jurus, mandi basah, bangun lagi naik lagi dari sumur sampai kering, tidak pakai handuk lagi sampai 40 hari untuk latihan melek. Ada riado namanya ngabeuti. Ngabeuti itu mengkonsumsi makanan yang hidup. Secara medis, kalau kita mengkonsumsi yang dimasak, 80% itu jadi tai. Ya. Dan itu ada hubungannya. Kalau kita sering memakan yang sudah masak, tapi ini sudah mati, itu ke badan juga bukan menghidupkan, malah mematikan. Makanya secara medis juga disarankan kita itu mengkonsumsi 70% itu makhluk hidup. Bukan makan ayam hidup-hidup ya. Atau ayam masih hidup. Bukan. Sayur-sayuran yang masih hidup kan lalap-lalapan ya. Sambung nyawa, poh-pohan, banyak. Salad itu kan masih hidup. Itu kan masih hidup. Diseger. Nah, kalau kita mengkonsumsi yang hidup, itu secara spiritualnya memang mereka bertasbih yang makhluk hidup itu. Kalau kita makan ya, yang hidup dari bahan itu ke badan juga kan yang kita makan itu akan jadi kita, betul nggak? Ya. Yang kita minum, makanya kita 75% minum. Yang kita minum dan yang kita makan itu akan jadi kita, betul nggak? Kita badan kita segede gini pasti hasil mengkonsumsi makanan dari kecil sampai sekarang, betul?
Nah dia masa apa subuh dibantu untuk bisa kuat mereka itu sejak dalam urusan makanan juga diatur. Tidak makan misalnya ngabeti itu makan bebetian itu ada sayur plus apa tuh bebetian tuh tingkong terus pokoknya, tapi itu juga tidak dimasak yang mentah. Makanya kalau ada ikhwan yang baru gabung, mah tukang sare ngabetinya 40 hari, ada yang 3 bulan, tergantung. Secara medis ada namanya hormon inersia. Inersia, hormon tidur. Kalau hormon tidurnya banyak, ya udah bawaannya ngantukan gitu. Baru juga udah tidur. Nah, gimana caranya agar hormon inersianya itu berkurang? Nah, kalau kita bisa mengurangi hormon inersianya, ya, kalau pada masa suku boleh juga sih kita juga mempraktekkan gitu. Memperbanyak kalau makan 70% itu yang hidup, jangan yang dimasak. Kalau yang hidup mah nggak enak kan, karena nggak dimasak ya. Kalau makan buah-buahan tuh ya, atau daun sabung nyawa, karena kalau yang dimasak kan memang ada bumbunya enak, tapi tidak bisa. Nah, tapi kalau memang pilihannya makan yang masak, dikerjaannya yang banyak. Ya mah, udah makanan yang dimasak, dikerjaannya cuma minimum. Aduh, alhamdulillah. Kerjaan. Lagi dikerjaan juga tidur lah. Gimana mau bisa mulai? Selain melek itu kaitannya dengan punya kepekaan telinga batin, ketajaman mata batin adalah biar kita kalaupun tidur itu tiduran bahasa Sunda mah urangna sareke sasarean. Tidur tapi tidak tidur, merem ayam gitu. Merem mata tapi hatinya hidup. Kan kata penulis di dalam kitabnya sering menyatakan kan, an-naum maut. Tidur itu saudaranya banyak tidurnya, banyak matinya. Jadi kalau yang banyak tidur itu cepat matinya. Coba lihat. Mati hatinya ya mati. Karena terlalu banyak perempuan mati. Kalau mau agar ada panjang usia dunia, coba mulai. Lihat usia para ahli sisilah kita. Apa suku berapa? Berapa? Mau 80 masih segera. Itu karena tiduran. Kalau sudah bisa tidurnya tiduran, maka matinya juga bukan mati-matian, pura-pura mati. Bahasa Sundanya paehan. Gitu. Jadi tidak ketemu mati. Nu disebut tidak akan ketemu mati itu adalah tidak mengalami suatu transisi yang lama di alam barzakh. Langsung pindah aja. Bahkan tahu kapan mau pindah alam itu. Kali mikir mah 40 hari sebelum mau pulang itu udah tahu, udah tertib. Ya, udah tahu. Jadi kita tidak akan ketemu kematian, hanya pindah alam kehidupan saja. Nah, supaya kan kalau kita sering tidur kan kalau bangun kan kalau tidurnya kebau banget kan suka belum ngumpul nyawanya nih. Banyak limbungnya kan. Dia di mana ini? Bener nggak? Kita sering kan? Kalau tidurnya dalam banget itu terus dibangunnya tiba-tiba, ya kita banyak ngerasa masih. Nah, ketika kita habis kontrakan, jangan sampai kayak gitu lama. Ini udah di mana? Oh, ternyata sadar badan udah dikuburin. Kita mau udah tahu langsung sih di papaehan supaya kurang bisa tiduran sasarean bahasa Arab bahasa Indonesia. Tidak bisa papaehan kalau belum bisa tidur sasarean gitu. Jadi pura-pura tidur itu atau tiduran itu agar kita bisa pura-pura mati, tidak ketemu kematian.
Nah, ya kalau Iwannya di sini mah udah musimnya lah latihan untuk kalau dijaga kan tinggal 2 pasukannya, Rosidi sama Chef Adil, Chef Teddy. Jadi malam Senin, malam Kamis. Jadi malam Senin, malam Kamis itu latihan, kalaupun rehat tidak telentang, meskipun kalau ngaput mah gubrak juga gitu ya. Dan diatur sejak makannya. Coba kalau gini tadi misalnya, setelah sholat mungkin makan dulu, pasti beda tuh. Ya, tadi kelihatan khusyuk karena kosong. Misalnya nih, kita pengen agak khusyuk, riadoh maghrib isya. Nah, jam 5:30 tuh jangan makan nasi goreng setelah kebek. Itu baru dikir aja baru 3 aja udah mulai siloyo atuh. Karena kan ketika makan itu kan kita menguras energi. Nah, pikiran lagi begini aja nih, dikonsumsi pikiran itu 20%. Jadi pikiran kita menguras energi. Makanya biar tidak banyak pikiran, kosongkan pikiran. Mengosongkan pikiran itu caranya apa nih? Coba dulu. Diam. Kalau bisa kita selama 15 menit tidak bisa mikir apa-apa, pemikiran apa-apa, tidak mikirin kerjaan, tidak mikirin istri, itu tandanya kita sudah keren. Jadi sekali lagi, pertama, ya dong melahirkan seperti benar sahabat agar kita tidak terpuruk, melek, selalu awas, melihat mana yang menguntungkan, mana yang tidak, mana yang bagus untuk hidup kita, mana yang salah, mana yang benar, mana yang jelek, yang bagus. Yang keduanya supaya kita saatnya kita tiba habis kontrakan tidak mengalami kematian. Maka latihanlah tidur-tiduran supaya bisa tidur-tiduran. Cara tidurnya diatur pokoknya sama, nanti saya udah tahu ya. Kalau biar tidur kita kan kalau dokter tidur yang sehat itu tidur yang nyenyak dan lama, betul. Padahal dalam pengetahuan tidur yang baik itu adalah tidur yang sebentar dan tidak nyenyak. Bagaimana itu? Tidurnya sebentar, tidurnya sedikit dan tidak nyenyak. Karena rehatnya yang kita butuhkan oleh tubuh kita itu bukan tidur, rehat. Rehat itu badan rileks. Nah, makanya cara tidurnya itu pemirsa, kepala di utara, kaki di selatan menghadap kiblat, tidak pakai bantal. Jangan dimatikan lampunya. Ya mau kita kan matiin lampu, bantal, selimutnya, atau kebawah. Jadi kata pemirsa, kalau tidur kepala di utara, kaki di selatan menghadap kiblat. Seperti latihan kita di mana? Yang lahan itu istri di depan, bisa peluk lah. Ini, nah, itu. Jangan pakai bantal, jangan dimatikan lampunya. Karena kalau dimatikan lampunya bisa mati juga. Ya, mudah-mudahan kita semua dimampukan oleh Alhamdulillah. Jadi kalau tidak bisa memperoleh yang tadi ya pasti dikir jaharnya yang di atas rata-rata berpengaruh kepada kemampuan kita untuk menyedikitkan tidur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.